Lelaki yang bodoh itu lelaki yang setia kepada istrinya karena cinta, itu lelaki bodoh. Hah? Iya. Kok setia bodoh? Bodoh. Kapan ya gue ketemu yang bisa membimbing gue ke surga gitu? Soalnya dari kemarin ngajak ke neraka mulu bang. Kata gue udah. Konon katanya. Karena kitanya juga masih ke neraka larinya. Enaknya perempuan itu begitu lepas dari lakinya, dia tinggal ngurusin dirinya. Sisanya jadi pahala yang berlimpah buat dia. Tapi kalau lelaki dia ninggalin anak istrinya dan bercerai tapi tidak bertanggung jawab, dia berurusan dengan dosa yang berketerusan. Kenapa? Karena sampai mampus kewajiban dia. Gua nangis Mega, gua nangis sama Mas Ari gini. Ya Allah, kita kufur nikmat aja, kita masih ngeluh ya orang tua kita bawel gitu Mega. Demi Allah, orangnya ada masih hidup sekarang. Demi Allah abang ucap. Tapi sekelas Pandawara Group aja banyak juga kok yang Dicibir. komen dicibir. Kayak dia kemarin bersihin gunung. Kenapa bang bersihin gunung? Udah capek ya bersihin sungai. Kocak banget sih ini warga kayak ada aneh banget. Akan selalu ada. Kalau kata nyokap, kata mamah Nina nih, di saat lu ngelakuin sesuatu yang baik, musuh lu itu ada manusia yang sudah terlatih setan sama manusia yang lagi dilatih setan. Karena perbuatan baik itu datang dari Allah, perbuatan buruk datang dari bisikan setan. Nah kita jadi manusia memilih jadi yang mana? Jadi yang tidak kalah oleh setan atau jadi yang kalah? Nah yang kalah ada 2 tipe. Yang udah lulus sama ada yang lagi dilatih. Terbukti dari bulan puasa. Kita sebagai orang Islam percaya setan dikurung, dibelenggu bulan puasa. Masih ada yang nyemen kan? Nah si kampret udah lulus tuh. Dididik setannya udah lulus dia. Makanya udah setan udah lepas tangan, dia udah aman sendiri tuh. Udah ngaco sendiri tanpa harus bimbingan setan deh. Gitu. Iya setannya kan diikat ya. Iya. Nah di saat gue mau ngajak lu baik, lu mau, lu gak kegoda sama setan, mungkin 2 kameramen kita dibisikin sama setan. Buat ngajakin lu supaya gak mau ikut sama gue. Nah musuh kita nih setannya bukan orangnya. Nah kita jangan mau kalah, jalan aja terus. Nah kalau kita ngelakuinnya kayak begitu mah, orang mau cibir seperti apapun gak akan kena sama kita. Kenapa? Karena kita tahu ini ada setan mau ngalahin gua gak mempan. Karena lewat gua gak mempan, dia lewat followers gua. Lewat followers gua gak bisa. Dia lewat istri gua, dia lewat anak gua. Dia lewat mana aja pokoknya targetnya adalah kita jadi ngaco aja. Nah, kalau kita mikirnya, kalau abang ya menerapkannya begitu tuh Mek. Gue nerapinnya kayak gitu, supaya apa? Supaya gue gak kendor. Gue tetap fight, gue tetap jalan gitu. Karena paling enggak one day mungkin anak lo di padang mahsyar akan terima kasih lu dapat pahala dari anaknya si Mega. Kenapa? Ya waktu itu lu sempat ngambil sampah, atau Mega deh. Mega kan marahin orang tuh. Marahin orangnya jangan ditebelin. Kan lu marahin orang tuh, ya kan? Terus si orang ini sampai rumah ternyata kepikiran. Balik Terus lagi. dia cerita sama anaknya, cerita sama adenya, cerita sama keluarganya di rumah. Dianya gak mempan. Tapi gara-gara lu marahin dia, orang yang di rumahnya diceritain, ada 1 orang nyangkut. Iya juga ya, kita sama sampah gak peduli banget. Dia jadi berubah. Nanti di padang mahsyar tiba-tiba ini ada bonus track nih, apaan? Pahala tambahan nih Mek. Pahala yang mana? Lu pernah marahin si Fulan tanggal sekian di tempat ini apa segala macam. Gue percaya itu, gue yakin itu semua perbuatan baik itu. Allah kan adil ya. Gak mungkin di hari perhitungan itu tidak dihitung, gak mungkin. Kita fokus ke situ, gak peduli kita sama cibiran orang. The hell about what you say. Gue ngelakuin ini juga bukan buat ini. Si Fikri baik, gak penting. Gue malah takut kalau lu muji gue. Gue ngelakuin ini supaya kalau gue mati, gue bisa bertanggung jawabin selama hidup gue ngapain. Gue gak mau tiba-tiba ntar salahin si Mega. Om Fikri dulu di dunia, ya Allah, pernah bikin kaki gue sobek gara-gara buang botol kaca sembarangan. Naudzubillah min dzalik. Karena dosa-dosa yang kayak begitu kita gak tahu kapan terjadinya. Itu kan ngeri Mek. Dosa kita yang kita tahu aja lagi keder aja. Kita mainnya begitu lo ngapain lo? Disco lo. Lu pikir bisa nego di padang mahsyar? Gak bisa. Walaupun kita istighfar sepanjang hari. Makanya gini, dosanya tetap ada Mek, dosanya tetap ada. Cuman pahala kita lebih banyak. Tinggal ditimbang aja. Kiloannya yang mana. Makanya kan buat orang-orang kayak kita ini yang berusaha jauh lebih baik dari hari yang kemarin tuh kan, kita sadar betul kemarin kita salah. Terus nembusnya gimana? Kita perbaikin hari ini supaya pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Oh bukan dosanya yang dihapus ya? Ya logika gue ya, kalau gue nerimanya, logikanya nalar gue tuh logika gini, dosa dihapus tuh kayaknya gak mungkin deh gitu, ya kayaknya ya. Tapi kenapa terkesan dihapus? Karena pahala kita itu banyak banget sampai itu dosa jadi gak kelihatan gitu. Dosa yang bisa dihapuskan ke dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia yang dilakukan secara harfiah, secara langsung. Diampunin, ya mungkin kita diampunin, dosa-dosa kita mungkin diampunin. Dimaafin. Tapi yang masuk di akal gue lebih kepada, kayaknya gue lebih pede dosa kita ketutupin sama pahala kita dah.
Karena kalau diampunin gue gak pede dosa itu diampunin. Gue pribadi, dosa gue ini diampunin gak ya? Karena kelakuan gue di saat itu kayak gue bejat banget dah. Itu gue gak coba deh, masa iya gue dimaafin sih gitu ya. Gak sepede itu gue. Karena waktu itu gue juga kayaknya sholat tobatnya juga. Sholat tobat cuman baca di Google, oh cara sholat tobat. Tata caranya sholat tobat adalah wudhu, mandi besar, niat, doa, istighfar 100 kali, ini 100 kali dulu ya. Kalau ngelakuin itu hanya sekedar tata cara tapi hati lu juga tidak minta maaf, gak tahu tuh dimaafin gak ya? Gue gak tahu tuh. Gue juga gak ngerti ilmunya. Tapi sebagai manusia yang bodoh ini kayaknya ya kali lu minta maaf, ada orang minta maaf sama lu cuman sekedar syarat, Mek maaf ya, dah. Tapi hatinya tidak memperlihatkan dia minta maaf, dia menyesali kesalahan lu. Apa ya lu maafin? Kagak lah. Nah, iya. Nanti kalau udah sekarat sampai di kerongkongan lu minta maaf baru dah biar lu gampang meninggalnya. Gitu. Iya kan. Nah kita enak ketahuan, lu minta maaf sama manusia, wujudnya bisa lu lihat. Nah Allah, kan kita gak bisa nebak responnya Allah seperti apa di saat kita sedang bertaubat. Tapi kan Allah punya maaf lebih, bukan kayak manusia. Ya pasti. Tapi kan juga berimbang dengan maha marahnya Allah. Kita bisa kesinggung sama manusia, apalagi Allah juga lebih maha tersinggung. Makanya Allah itu maha pencemburu. Jangan pernah mencintai makhluk Allah yang lain melebihi cinta lu kepada Allah. Allah cemburu lu repot. Tapi kan Allah akan memaafkan orang-orang yang berdosa tapi dia bertaubat. Betul. Nah yang gue bahas tadi, nah bertobatnya gimana? Bener gak sih lu waktu itu lu bertobat? Makanya kalau gue lebih pede, gue ngumpulin pahala yang banyak ya dah. Berbuat baik yang banyak aja lah. Karena kemarin gue tobat aja bisa jadi sekarang kumat gue masih ngulangin dosa yang sama. Iya. Kalau masih ngulang dosa yang sama, apakah betul itu bisa dibilang dosa lu sungguh-sungguh? Lu minta tobat lu sungguh-sungguh? Kita nggak tahu. Urusan kita sama Allah juga cuma Allah yang tahu, Mek. Jadi gue berusaha untuk paling nalarnya gue jadi gue berbuat baik sebisa gue, semampu gue, sebaik mungkin supaya pahala gue nambah terus. Bisa ngalahin tumpukan dosa-dosa gue. Syukur amin Allahumma amin. Gue juga gak tahu ilmunya secara detail. Tapi kalau yang mungkin tadi Mega bilang bahwa Allah memaafkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan memang gue juga dengar ada hadisnya ada. Ayatnya juga ada. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dimaafin benar-benar. Kalaupun gak dimaafin kita bikin pahala yang banyak. Pahala yang banyak ya. Biar malaikat keder. Iya. Ini orang beribadah dulu. Udah dosanya udah ketumpuk. Udah ketutup. Bener. Surga aja kan levelnya macam-macam. Iya. Neraka levelnya macam-macam. Kita ditempatin di posisi surga yang paling mana nih? Yang paling bagus, yang paling standar, yang paling tengah kita nggak tahu. Berarti kalau orang yang berilmu tapi dia ilmunya nggak dibagi-bagiin, berarti dia serakat tuh bang. Pengen masuk surga sendirian. Dan itu dipastikan masuk neraka Mega. Hah? Iya. Ilmu yang menyesatkan itu adalah ilmu yang tidak diberikan kepada banyak orang. Ilmu yang menyesatkan sama ilmu-ilmu yang lu simpan sendirian. Ilmu yang lu bawa mati. Itu yang ngeberatin lo di hadapan Allah. Karena ilmu itu sifatnya amanah. Amanah itu bukan milik lo. Milik banyak orang. Lo itu hanya salah satu pemilik dari amanah itu. Berarti orang-orang yang bikin tutorial di YouTube tuh amal jariahnya banyak banget ya? Ngasih ilmu. Iya benar. Yang bikin konten-konten dakwah. Tata gitu. cara wudhu gitu. Luar biasa. Keren banget tuh. Iya. Wah ngalir tuh, siapa aja yang ngelihatnya udah 3 juta. 3 juta setiap hari itu ngalir terus tuh. Yakin sih gue, terlepas. Dan kita gak tahu ya, kita tidak bisa menghakimi ya dia melakukan itu hanya untuk duit ataupun tidak. Kalaupun untuk duit kayaknya tetap manfaat dah. Karena ilmunya kepake sama orang kan gitu ya. Dan ilmu kayak gini, ini kan banyak. Dan yang ngerjain ini semua gue rasa dapat pahalanya juga. Kameramen dapat pahalanya, editor dapat pahalanya, audioman dapat pahalanya. Gitu gak sih? Yang nge-share dapat pahalanya. Itu sebabnya ibu-ibu suka nge-share potongan TikTok dakwah ke anak-anaknya tuh. Ya kan? Karena nge-share aja dapat pahala. Gue percaya loh kalau itu adalah hidayah yang paling dekat yang sering kita abaikan. Konten yang di-share ibu? Iya. Tapi kadang ibu suka nge-share-nya tuh dengan unsur egois ya, anak yang gitu. soleha, anak durhaka apa segala macam. Tapi kan kun fayakun ya. Wong daun jatuh aja atas ridho Allah. Kalau abang, alhamdulillah akhirnya sekarang sadar betul betapa beruntungnya gue nyokap masih bawel. Gue gak kebayang kalau dia udah gak bawel lagi sama gue. Lu kebayang gak sih lu punya rutinitas dimana setiap subuh emak lu nyeramahin lu lewat konten-konten lewat WhatsApp. And then she passed away, dia meninggal. Terus tiba-tiba rutinitas itu hilang, Mek. Relate, emak gue udah meninggal. Relate. Kagak ada yang ngomel lagi, bangun subuh. Gak ada yang marah lagi. Itu yang lagi gue takut. Karena nyokap gue masih ada. Itu yang sering gue sampaikan ke teman-teman, gak apa-apa dia nyebelin, gak apa-apa. Gak apa-apa dia nyebelin, karena begitu dia udah gak ada lu pasti kangen nyebelinnya. Iya. Dan yang ngangenin tuh nyebelin ya, karena kan gue udah kehilangan bokap nih.
Bokap kalau ngomong Mek, gak berhenti Mek. 24 jam dia ngomong dan ngulang. Nasihat tuh diulang-ulang. Nasihatnya itu mulai yang diomongin. Sampai gitu dia apa? Intronya apa, refnya apa, endingnya apa. Ini di omongan sini dia bakal belok ke kanan, kita dia sampai apa. Waktu dia sering nasihatin kita enak banget tuh dengerinnya. Mendengarkan dengan penuh keterpaksaan. Begitu dia gak ada, ya Allah. Ternyata yang paling dikangenin tuh yang nyebelin deh. Kayak hilang anjing, gak ada yang ngingetin gue, gak ada yang nasihatin gue. Tapi kan lu kan udah bermusik, bahkan musik lu udah pengen lu bawa untuk berdakwah, terus lu udah stand up, main film, jadi dan lain-lain. Sebenarnya lu tuh punya goals gak sih Bang, kayak gue harus jadi apa dan target gue tuh apa, lu punya gak? Meninggalkan legacy yang manfaat sih akhirnya sekarang. Di usia gue yang sekarang ya gitu. Gue nggak tahu, ini gue nggak tahu orang lain sama atau tidak. Kalau gue begitu melewati 40 tuh gue ngerasa anjir, kalau umur gue sama kayak Rasul berarti sisanya tinggal 20 tahun. Kalau berpikir secara logika duniawi kayaknya udah gak kejar deh gue sekaya yang mimpi-mimpi gue dulu zaman masih muda. Dan mungkin karena usia juga makin matang gitu, kayak gue pengen jadi orang kaya yang dermawan dan meninggalkan semua harta gue untuk manfaat. Gue pengen ninggalin karya-karya gue buat manfaat. Goal gue itu aja udah. Gue bikin koridor dan pagar yang baik buat anak-anak gue kelak. Supaya kalau anak gue ngaco yang negur Mega, Tante Mega datang, ingat bapak lu siapa. Ingat bapak lu tuh selalu berdakwah hal yang baik. Jangan sampai lu yang kayak gini. Gue pengen mati nanti gue dikenang sama orang-orang yang anjir, alhamdulillah ya gitu. Kita pernah ketemu Fikri yang pernah menasihati kita, kemudian hidup kita jauh lebih baik sekarang. Kayaknya itu yang menjadi goals besar gue sekarang. Manfaatnya deh. Apalagi lihat dunia sekarang, Mek. Zolim kita lihat di media. Amirul Mukminin kita lihat di media sekarang kayak apa. Ada yang udah punya jabatan, dikasih jabatan amanah sama Allah, dia pertontonkan. Jadi bandar narkoba, melakukan pelecehan seksual, korupsi, guru, murid kurang ajar sama guru. Dunia udah begini tau. Dunia udah serem banget. Gue ngeliat Palestina, ada loh depan mata kita manusia yang gak punya hati ngebom anak kecil tuh ada loh Mek sekarang Mek. Hanya kayaknya dunia ini udah gak layak dikejar deh gitu. Gue ngeliat dunia begitu. Terlepas dari mimpi pengen punya rumah besar, munafik, masih punya. Manusiawi, gue bukan Robocop yang pakai chip di tombol terus jadi nggak punya rasa. Gue pengen kaya, gue pengen bisa keliling dunia, gue pengen naik haji, gue pengen umroh, gue pengen bisa traktir teman-teman gue kayak teman-teman gue yang lain yang sekarang udah pada sukses. Pengen. Tapi kalau disuruh pilih dan diurutin itu memang bukan urutan utama. Pengen ketemu Mega, setelah ketemu Mega, abang berkesan buat Mega sampai nanti Mega tua. Tapi berkesan sih. Gue kepengen gitu ya. Omongan-omongan yang lu kasih ke gue berisi bahkan sebelum yang tadi kita tag ya. Amin. Itu bikin gue banyak bintik karena gue tuh orangnya suka denial gitu. Denialnya bukan terhadap omongan orang tapi terhadap diri sendiri. Iya nggak apa-apa. Jadi gue kalau dapat nasihat tuh gue selalu bantah di kepala gue dulu. Nggak apa karena basic lu rebel kan. Iya emang pas gue udah nggak bisa membantah berarti orang ini benar gitu. Gitu malah lucu ya. Aneh ya. Gue juga bingung. Maksudnya, gitu. Kalau lu udah nggak bisa bantah, berarti orang ini benar gitu. Iya, berarti gue salah. Okay. Kalau masih bisa gue bantah, berarti masih ada harapan gue itu benar gitu. Okay. Berarti emang lu maksimal denialnya ya? Denial maksimal. Gue sering kali bukan berdebat ya bang. Apa sih kita kalau deep talk sama bokap, sama nyokap, gue sering kali tuh bukan ngebantah ya, tapi menyanggah gitu, bukan menyanggah gimana? Tapi ya, ngomong tapi itu kayaknya emang apa sih? Gampang banget keluar dari mulut. Tapi kan gitu. Gitu kayak apa yang bokap gue bilang, gue tuh punya pikiran sendiri gitu. Apa? Sehingga kita tuh sering banget, gue dianggapnya sering denial gitu. Gue selalu punya prinsip gini, orang yang selamat hidupnya itu orang yang gak pernah berhenti cari benar, sama orang yang gak malu kalau dia salah. Udah itu aja. Gak apa-apa lu denial kalau tujuan lu nyari benar, dan gak apa-apa lu denial kalau ujungnya begitu lu salah lu ngaku, oh ya gue salah. Yang gak selamat tuh yang menghindari keduanya. Menghindari kebenaran, dan dia denial bertahan salah, bukan. Ada kan orang yang milih salah daripada mengamini, ada tuh. Itu yang bahaya menurut gue, Mek. Tapi kalau selama denialnya karena logika gue soalnya begini, tapi kan itu kan pencarian. That is a big deal, gak jadi masalah. Selama tujuan lo emang mencari yang benar, iya gak sih? Iya. Kayak tadi yang kita cerita di belakang kalau gue lagi main aplikasi dating, biar nyari orang luar, karena udah trauma sama salah satu suku gitu. Terus gue pikir tapi kan begini pas gue denger terakhir omongan lu, oh iya benar juga. Gue udah nggak bisa bantah, oh iya benar, berarti benar gitu. Kita benci sifatnya, jangan benci orangnya. Karena orang yang kita benci sifatnya itu belum tentu mati dalam keadaan buruk, bisa jadi jauh lebih baik daripada kita. Tiba-tiba pas mau ajalnya besok dia tobat malamnya. Iya, matinya jihad lagi.
Yang udah gak pakai hisap, gak pakai apa, cuma tinggal nunggu antrian masuk surga. Kita belum tentu seberuntung itu. Jangan menghakimi orang lain selama kita manusia, kita bukan Tuhan. Sama terlalu sumpah serapah sama orang nilai. Tidak bisa memaafkan gitu. Jangan. Gak bisa memaafkan. Kalau capek sendiri ya? Iya, capek sendiri, Mek. Lu makan diri lu kalau lu marah sama orang. Ada satu momen mungkin di mana lu kecewa banget, lu marah, tapi disimpan bertahun-tahun. Iya, sama si fulan udah selesai, tapi rasa itu lu simpan. Ya Allah, capeknya hidup begitu. Hidup lu gak nikmat, Mek. Iya, betul. Gue gak mau hidup gue tidak nikmat. Gue tidak mau hidup gue tidak happy. Gue pengen hidup gue happy. Makanya mungkin itu cenderung gue meminimalisir sesuatu yang rumit. Gue simpelin aja, sederhanain aja. Kayak sebelum lebaran mestinya gue datang ke sini, ada sesuatu yang tidak memungkinkan gue datang ke sini. Kalau gue overthinking, kalau gue termasuk orang yang menyimpan masa lalu gue, waduh nanti gue di blacklist gak ya, gue diajak lagi gak ya, aduh Mega marah gak ya sama gue, aduh produsernya kecewa gak ya sama gue. Yang gue ada di otak gue, ini lebih urgent, ini gak mungkin gue tinggalin. Kalau ini harus gue utamakan dengan resiko gue di blacklist, ya sudah, rezeki datang dari tempat yang lain. Hari ini kita ngobrol sejam lebih. Wih. Hari ini kita ketawa bareng, gue ngobrol sama tim belakang layar. Oh, tidak ada yang sakit hati sama gue ternyata. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang marah sama gue. Walau alam di belakang mereka seperti apa. Yang gue nilai, yang gue lihat. Bahkan cenderung kadang yang gue nilai, yang gue lihat gue gak berani langsung nilai dulu. Mungkin dia orang cemberut lagi diomelin sama bininya. Diomelin sama emaknya, kita gak tahu. Mungkin dia baru kesandung jempol kakinya di depan sana, kita kan gak tahu gitu. Jangan nilai orang keburu-buru. Pelan-pelan aja dulu. Tapi lu pernah gak sih ngerasa marah yang kecewa banget sama orang? Pernah lah Mek. Mulut ini pernah lancang marah sama Tuhan kok. Gue pernah marah sama Allah. Gue pernah ngucap, ya Allah kenapa sih ada orang butuh bantuan datang ke gue bisa bantuin. Bagian gue butuh bantuan gak lu bantuin. Dijawabnya tambah ditempeleng gue. Malah ditambahin orang yang butuh bantuan dan terbantu lagi. Sampai di situ gue sadar, oh ternyata gue cuma manusia. Betapa beruntungnya gue, harusnya gue sadarin bahwa gue ini jadi perantaranya Allah. Hal baik itu datang lewat mulut gue itu atas izin Allah Mek. Gue ini cuma perantara Allah doang. Yang lagi ngomong sama lu hari ini gue. Tapi yang nitipin pesan ini, yang ngegerakin bibir ini, yang ngegerakin lidah ini Allah. Allah bilang, Fikri hari ini lu datang ngomong sama si Mega. Si Mega mau gue jodohin, ini si kunyuk satu nutup dirinya nih sama suku yang ini. Padahal suku yang ini mau gue ciptain, mau gue anterin ke dia nih paling baik buat dia. Udah ketemu jalan sana gitu. Gue suka mengandai-andai itu. Tapi emang kalau kita pikirannya akhirat, semua dunia putus sih. Ya kan, kayak harta, jodoh segala macam. Kayaknya udah keputus kalau tujuannya memang akhirat gitu. Tapi kan sebagai manusia kita masih ada pikiran dunia-dunianya. Harus dong, harus. Kan Allah nggak suka akhirat terus. Allah sukanya kan dunia akhirat. Artinya apapun yang lo lakukan di dunia dan di akhirat atas dasar Allah aman itu. Gue sih yakin itu. Menikah karena Allah, bekerja karena Allah. Gue udah ngalamin itu yang menikah karena Allah. Mengurus anak karena Allah. Kita orang Islam sama Allah disuruh kaya. Kalau kita kaya, kita ngejar kekayaan karena Allah, kita sadar kenapa kita disuruh kaya. Supaya umat Islam yang di sekitaran kita makmur, bisa kita tolong. Abang harus kaya dalam Islam karena abang punya ibu perempuan, abang punya adik perempuan. Dalam Islam itu kewajiban abang. Abang harus menghidupi mereka setelah istri dinafkahin. Setelah istri, berarti istri dulu. Iya, wajibnya istri dinafkahin. Jadi tidak ada menafkahi ibu dan adik perempuan, tidak ada. Tapi kewajiban kita sama levelnya. Makanya istri yang bantuin suami untuk memakmurkan, memaslahatkan ibu dan adik perempuan si suami, gak main-main pahalanya. Kasarnya malaikat maut aja gemes nungguin orang kenapa gak pulang-pulang nih perempuan gitu. Kan dari cerita ke cerita itu, laki-laki itu dirindukan surga, dirindukan malaikat surga itu cuman laki-laki yang taat keimanannya. Tapi kan surga itu ada di perempuan kan? Di bawah, ditempatinnya tuh levelnya di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa perempuan banyak yang jadi ahli neraka? Ya karena sekarang gini, orang diciptain paling istimewa, setan fokusnya kemana? Ini kita berempat nih. Ya, yang kunciannya dia. Surganya di musuh dia. Kita di luar, yang diincar siapa? Dia dulu. Karena kalau dia kita hancurin, kita semua hancur. Lu pernah dengar gini gak? Dalam rumah tangga. Masuk akal di gua. Ya. Masuk akal. Dalam rumah tangga kalau lu mau ngancurin ibunya iblis, ibunya dulu. Hancur semuanya. Hancur semuanya Mega. Berarti gue termasuk yang dihancurin iblis. Wallahu alam. Dihancurkan. Kalau pernah hancur, yang penting toh sekarang selamat. Lupakan pernah dihancurkannya. Kita lihat hari ininya. Selamat gak? Kalau sehari ini selamat, alhamdulillah selesai sampai di situ. Kalau gue mikirnya gitu. Dan itu sangat masuk di akal. Laki-laki, suami istri. Perempuan ninggal duluan, kelar tuh laki. Kalau gak kawin lagi. Makanya laki-laki milih kawin lagi. Karena gak bisa ngurus diri. Coba kalau kebalik,
Lakinya yang meninggal duluan. Perempuan mah sampai habis hayat juga struggle aja. Gagah aja. Cerai. Yang berantakan yang mana? Yang cowok bukan yang cowok. Kalau dia gak kawin lagi. Makin gak jelas hidupnya. Makin gak tahu kanan kiri atas bawah makin ngaco. Makin seenak jidat. Makin kebusuk. Tapi gue ke distract tadi yang lu bilang menikah karena Allah. Menikah karena Allah. Lu udah menjalankan itu? Gue punya istri yang soleha sekarang. Taat sama gue, cinta sama ibu gue, Masya Allah, barakallah. Punya anak-anak yang sehat. Punya anak-anak Gimana yang kita baik. tahu kita udah menikah karena Allah? Gimana caranya kita tahu? Ya, ini yang gue lakuin ya, pengalaman gue. Gue doa, gue minta dianterin sama Allah. Ya Allah, aku kapok. Aku minta maaf, aku taubat. Kemarin aku nikah karena dunia. Aku pengen nikah karena engkau ya Allah. Aku pengen nikah itu karena pengen ibadah. Karena ini ibadah terbesar yang engkau perintahkan. Ilmunya berdatangan satu persatu ya, Mega. Satu, lelaki yang bodoh itu lelaki yang setia kepada istrinya karena cinta. Itu lelaki bodoh. Hah? Oh iya. Kok setia bodoh? Bodoh. Kalau setia karena cinta. Jadi setia harus karena apa? Karena Allah. Kenapa? Karena lu saat ijab kabul, dengerin. Di saat lu ijab kabul, ars kebuka, betul gak? Ars kebuka, Allah lihat langsung. Lu lagi sumpah sama siapa itu? Sama Allah. Sama Allah. Sekarang kalau gue sama lu setia karena cinta gue ke lu. Begitu lu bikin cinta gue kecewa, kemungkinan gue selingkuh ada gak? Ada. Tapi kalau gue setia karena gue tahu gue berjanji kepada Allah. Lu mengecewakan gue, kemungkinan gue selingkuh ada gak? Gak ada. Karena gue setia. Bukan karena lu, gue setia karena gue janji sama Allah. Gue berikrar kepada Allah, gue akan menafkahi lu lahir dan batin. Gue akan mendidik lu menjadi istri yang soleha. Gue bukan janji sama lu, gue janji sama Allah itu waktu ijab kabul. Kalau perempuan kan gak ijab kabul, janjinya sama siapa? Dia janji Allah sama juga, Allah untuk menjadi istri yang taat. Begitu dilamar, gue mau nikah sama lo. Lu mau gak gue nikahin? Lu siap gak taat dan mengabdi kepada gue? Saat lu ngomong siap, itu disaksiin malaikat. Tapi ketika di perjalanan, si istri sudah berijab sama Allah, aku akan taat, aku akan jadi istri yang soleha, yang baik, yang menerima. Tiba-tiba dikasih ujiannya yang kita tidak bisa lewati, kayak misalkan KDRT atau selingkuh. Yang ujungnya kalau kita lanjut kita menzolimi diri sendiri dong. Ya kan perempuan punya hak untuk minta cerai, punya hak. Berarti pas kita minta cerai kita nggak lulus sama Allah. Janji kita sama Allah. Gini. Kita janji udah taat sama suami. Ini yang gue tahu ya, teman-teman yang ini koreksi kalau gue salah. Yang gue tahu menikah itu hal yang paling dicintain Allah, salah satunya adalah menikah. Hal yang paling dibenci Allah itu adalah bercerai, tapi tidak dilarang. Jadi boleh bercerai. Ada syariatnya kenapa lu boleh cerai. Ada di lingkungan gue yang KDRT, ada. Sampai hari ini dia tidak bercerai dan rumah tangganya menjadi baik. Karena sebelum bercerai ikhtiarnya benar. Si lakinya dikasih tahu. Si perempuannya juga belajar agama jauh lebih baik. Oh, fokus masalahnya kenapa bisa KDRT. Sumbernya ini. Jadi bercerai itu boleh, tapi memang lebih rumit prosesnya untuk menentukan perceraian. Tapi kalau suaminya sudah zolim, secara syariat udah zolim, ceraiin, minta cerai, boleh, hak. Iya, berarti si perempuan tidak lulus dalam berijab kepada Allah dong. Kan kita udah janji nih, Allah saya akan menemani dia sampai kapanpun. Lulus, tetap lulus. Kan lu berakhirnya tetap menjadi seorang wanita yang taat. Kecuali lu bercerai karena lu yang salah. Yang gak lulus yang salah. Bukan yang. Kalau selingkuh baru ya. Selingkuh salah, gak selingkuh juga bisa salah. Jangan fokus salah itu cuman pada perselingkuhan. Nanti akhirnya rumah tangga menurut gue hanya dijalin atas dasar kesetiaan, tidak ada selingkuh. Lu mau KDRT boleh, yang penting gak selingkuh. Lu gak jadi imam yang baik boleh, yang penting gak selingkuh. Masa ya begitu? Kan enggak. Iya. Selingkuh itu hal paling sepele buat gue dalam rumah tangga. Itu kasus paling sepele perselingkuhan. Sepele bang? Lah iya. Kok sepele? Sepele dong. Selingkuh kan udah menduakan. Lebih nyeremin mana gue gak ngingetin lu sholat sebagai seorang imam. Tapi kan Allah paling benci pengkhianatan. Gue setia sama lu tapi gue gak ngingetin lu sholat. Gue tidak menutup aurat lu sebagai imam. Si suami. Itu lebih menyeramkan, Mek. Berarti menurut lu mendingan kita didik tapi kita selingkuh. Gue tidak membenarkan selingkuhnya. Yang gue bilang tadi adalah selingkuh itu masalah yang paling sepele dalam rumah tangga. Urusan dia selingkuh, gak usah marah. Dia lagi main-main sama janji dia terhadap Allah. Biar mampus. Disaksiin ribuan malaikat, dilihat sama Allah tanpa ada sedikit pun yang menghalangi. Si paling berani, si anjing selingkuh. The best selalu selingkuh. Di Islam aja udah padahal dibolehin lu poligami. Udah dibolehin poligami, masih selingkuh juga. Ini murkanya Allah kebayang gak kayak apa buat lelaki yang selingkuh ini. Tapi hal ini, semenyeramkan ini, di mata abang itu masih masalah kecil dibandingin seorang imam yang tidak menjadi imam dengan baik buat istrinya. Daripada bini gue marah, udah biarin, gak usah gue nasehatin. Itu jauh lebih jahat, Mek. Membiarkan istrinya nyemplung ke neraka sama selingkuh sereman mana? Selingkuh juga neraka. Selingkuh mah kan suaminya yang neraka. Ini suami ke neraka nih gara-gara selingkuh.
sama suami membiarkan istrinya nyemplung ke neraka. Kita ke nerakanya duaan jadinya. Jahatan mana? Kita ketemu di neraka lagi ye gitu. Serem gak? Gitu. Serem gak lu? Serem lah. Serem. Selingkuh mah nafsi-nafsi. Lu selingkuh, makan tuh dosa lo. Tapi lu tidak menjadi imam yang baik buat gue. Lu membiarkan gue terjerumus dalam dosa. Jangan main-main. Abang sama istri abang selalu bilang, jangan bawa saya ke neraka. Saya gak mau. Saya tidak mau masuk neraka atas dosamu. Saya gak mau. Tutup auratmu. Belajar berhenti ngupload sosial media. Tanya sama Kak Ega. Nama lu kan berdua sama nih. Tanya sama Ega istriku. Tanya. Gimana sama suami yang justru malah menjermuskan istri ke neraka, kayak aku lebih suka kamu nggak pakai hijab, aku lebih suka kamu cantik, dilihat orang aku bawa kamu seksi, kamu cantik, aku bangga gitu. Gimana? Wallahualam ya, kalau menurut abang mungkin di fase itu istrinya yang memang sedang punya kewajiban untuk merubah suaminya supaya mikirnya nggak begitu. Kalau istrinya suaminya yang bodoh, istrinya yang pintar, istrinya kasih tahu, sayang, kalau aku pakai ini kamu nanti masuk neraka, dosanya ke kamu loh. Waktu akad nikah itu dosa aku ke papa nih pindah ke kamu. Kamu yang nanggung dosa aku. Kalau auratku dibuka, kamu mau. Kan istri bisa ngomong begitu, boleh ngomong seperti itu. Dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, kan gitu. Simpel. Kalau mau ikutin egois terus, Mamek gak habis-habis. Gak habis-habis. Kapan ya gue ketemu yang bisa membimbing gue ke surga gitu. Soalnya dari kemarin ngajak ke neraka mulu bang. Kata gue udah. Konon katanya. Karena kitanya juga masih ke neraka larinya. Kan gue udah capek nih. Gue udah dosa gue mah kalau udah mau ke neraka mah udah banyak tabungan dosa gitu. Gue pengen ke surga nih. Kalau kakek abang Jidi dulu selalu bilang, kalau kamu ingin menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik, awalin dengan berhubungan dan berkomunikasi dan berlingkunganlah dengan lingkungan yang baik. Berawal dari situ aja dulu. Nanti ketemu yang baik kok. Tapi kan gue kepengen menjadi cahaya di tempat yang gelap. Bagus. Udah mampu belum? Gue aja kadang gue belum mampu gue kok ke situ. Kejauhan gue. Nggak berani gue di situ. Tapi kalau yang sekarang gue mampu nih. Insya Allah gue amanah. Gue coba. Tapi kalau belum jangan. Abang juga meninggalkan narkoba, mabuk-mabukan. Dulu mungkin Mega pernah dengar di stand up comedy siapa pemabuk paling ulung salah satunya. Gimana cara gue berhenti? Gue hindarin dulu teman-teman yang masih suka pada mabuk. Sekarang gue nongkrongnya, waktu itu gue nongkrongnya sama sekali sama orang-orang yang tidak mabuk dulu. Dari situ gue ketemu orang-orang yang gak suka mabuk. Oh ketemu sama ini, ketemu sama itu. Circle-nya ditambah sehat. Begitu udah sehat, alhamdulillah sekarang dikasih sama Allah kesempatan buat mampu menahan diri walaupun nongkrong sama orang-orang yang udah mabuk. Udah sampai situ. Kalau menahan diri udah bisa. Tapi kalau misalnya kan balik ke jodoh, sama. Bergaulnya sama yang rapih dulu. Tapi kata orang-orang cewek tuh suka sama yang bad boy gitu. Lu bukan kata orang-orang, lu Sally. Suka sama yang bad boy boleh gak? Kalau menurut gue sih boleh-boleh aja kalau sanggup dengan konsekuensinya. Kan semua pilihan ada konsekuensinya, Mek. Bad boy gak ada yang soleh gitu, ada kan harusnya. Rata-rata yang soleh mantan bad boy. Iya, bad boy. Berarti kan kalau lu nyarinya yang bad boy kan lu ada PR dulu sebelum dia soleh. Nah, tadi kan kalau nyari kan, yang langsung soleh, tapi masa lalu gue jelek, gimana dong? Enggak, itu hati milik Allah. Niat lu aja. Kalau lu niatnya pengen mencari yang baik untuk menjadi imam lu dan lu sudah mengongkokkan diri lu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, insya Allah Allah gak merem, pasti dianterin, pasti ketemu. Banyak kan kita ngelihat yang paling konyol nih, bercandaan yang terjadi di tongkrongan. Cewek-cewek cantik emang ada yang punya cita-cita cowok jelek. Gue mah pengen kalau punya pacar, punya suami yang jelek. Ada gak cewek cantik begitu? Gak ada. Fakta di lapangan? Ada. Yang punya cowok jelek. Lakinya jelek-jelek. Makanya di tongkrongan, wih cewek cantik, anjing bawa monyet nih. Selalu jadi monyet, laki tuh selalu jadi monyet di tongkrongan. Selalu jadi monyet. Tapi artinya dia yang kepengen punya ganteng aja bisa dapet yang jelek. Dia yang pengen punya ganteng dapet yang ganteng bisa. Kembali ke dianya. Di saat dia bilang, maaf ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Di saat ada yang bilang gua kepengen yang ganteng tapi hatinya kepengen yang kaya, dapetnya jelek. Orang yang cari yang kaya karena harta, itu banyak faktanya di lapangan. Tapi ada yang hatinya gue kepengen yang ganteng tapi hati paling dalamnya dia pengen yang baik. Dapetnya jelek tapi baik. Tanya bahagia gak? Bahagia dia. Karena emang dia pengen yang baik. Yang sesungguhnya dia inginkan yang dia dapatkan. Nah yang sesungguhnya lu inginkan yang mana? Fokus sama yang sesungguhnya aja, Mek. Insya Allah ketemu. Gak mungkin gak ketemu. Orang Allah udah janji kok diciptain jodoh masing-masing. Gak mungkin gak ketemu. Lu yang sabar aja. Mungkin Allah lagi ngelatih lu. Bisa jadi. Ciptain jodoh masing-masing. Husnuzon aja husnuzon. Nikah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Misalkan 3 kali. Jodoh kita tuh sebenarnya yang mana? Gini, jodoh kita itu yang bersama kita sampai mati. Yang pisah di tengah jalan,
itu bukan jodoh kita. Bisa jadi emang itu bukan jodoh lu. Jodoh tuh ada jodoh, kalau mamanya selalu bilang ada jodoh dari Allah, ada jodoh dari setan. Udah jodoh dari setan nih lu maksain yang nafsu lu. Iya. Makanya hidup lu jadi berantakan. Orang kata Allah bukan dia, lu gak nurut sih. Oh iya bener. Padahal pertandanya udah banyak, tapi lu paksain terus dengan pedenya bilang ini mah jodoh gue. Toyor sampai rebahan, toyor sampai celentang toyor. Bukan. Jodoh yang dipaksain benar. Karena kita yang nafsu ya. Kita yang nafsu. Tapi jodoh yang dari Allah, istriku yang sekarang. Kami bersahabat 10 tahun, terlintas di kepala kita gak pernah. Lu bakal jadi bini, gue orang dia dengan rumah tangganya, gue dengan rumah tangganya. Tiba-tiba dia bercerai, abang bercerai. Dia tiba-tiba orang tuanya geser ke Bogor. Dia di Bogor gak punya teman, cuman punya satu-satunya teman yang dia kenal di Bogor, abang doang. Teman-teman yang di Jakarta di mana? Fik temenin Fik, si Ega Fik lagi stres doi, rumah tangganya berantakan segala macam. Jadi teman curhat. Berpisah. Ketemu. Yang jodohin abang anak yang nomor 2 yang autis. Dia tiba-tiba tantrum tengah malam, abang sotoy, kenapa kamu mau aku jadi bapak kamu ya? Oh, gitu. Anak autis, kok gini ya? Gitu. Papa dulu almarhum pernah bilang, cari dari keluarga yang bapak emaknya harmonis. Cari orang tua mertua yang dimana kalau kalian berantem, mertua lu bakal belain lo. Yang dimana nanti istri lu bakal dibelain sama orang tua lu. Cari yang kayak begitu. Minta sama Allah, ya Allah papa nyuruhnya kayak gini, katanya itu yang baik. Tapi tujuan aku adalah ibadah. Ketemu, rasa gak pernah ada, kepikiran apa lagi. Punya anak 3 sekarang. Lucu-lucu, sehat-sehat, soleh-soleh, alhamdulillah. 1 lagi di tengah tiket sorga nih, 1 anak autis. Emang diusahain ya dengan doa ya? Diusahain sama doa, diikhtiarin. Biarin aja, jodoh mah Allah yang nentuin. Kalau gua gak dapet sampai akhir hayat, mungkin jodoh lu di akhirat. Kita gak apa-apa. Kita gak, husnuzon aja sama Allah. Allah punya niatan baik. Ada orang yang gak dikasih anak sama sekali, Allah punya niatan baik. Gak mungkin Allah gak punya niatan baik, kecuali kita gak percaya Allah. Terserah deh, nafsi-nafsi. Kalau udah, wah gua gak percaya Allah, gua gak bisa ikutan. Tapi kalau untuk orang-orang yang masih percaya sama Allah, berarti sama gue. Mari kita sama-sama paksakan diri kita untuk percaya sama Allah. Kemarin gue dapet ilmu yang baik sekali, yang keren banget. Lu sholat dengan khusyuk karena lu tahu tujuan lu, sama lu sholat maksain diri. Kira-kira yang paling keterima yang mana? Yang khusyuk. Bisa jadi yang gak khusyuk. Kok bisa? Karena lagi malas-malasnya lu paksain diri lu buat sholat. Lu bela-belain rasa malas lu. Sampai lu lawan rasa malas lu. Lu lawan rasa begah lu buat sholat. Karena lu lagi gak ngerasa butuh. Lu lagi nikmat. Lu lagi gak butuh Allah nih. Duit lagi berlimpah. Tapi lu tetap bangun. Lu tetap sholat. Lu menjadi manusia yang paling melakukan ibadah. Bener-bener ibadah hari itu. Kalau butuh mah kan karena butuh. Kalau gak butuh belum tentu lu mau sholat. Itu ilmu yang baru abang dapat kemarin. Abang mikir iya juga ya. Iya juga ya. Berarti gue kalau emang lagi males nih. Kudu gue paksain sih. Karena itu adalah ibadah yang paling sesungguhnya. Allah kan gak butuh kita. Allah itu kan gak kayak dewa-dewa yang kalau gak disembah jadi lemes. Dewa Zeus itu kan kalau gak disembah lemes ya. Mitologinya kan gitu. Dia butuh disembah. Allah kan gak butuh disembah. Kita yang butuh Allah kok. Kita yang butuh mutlak. Kita yang gak mau nyamperin. Gimana repot. Berbuat baik jangan sampai sia-sia gara-gara gak sholat. Sholat gak ada urusannya sama surga dan neraka. Sholat itu seperti lu keluar rumah pakai baju. Kalau lu jadi orang Islam gak sholat, itu sama aja lu keluar rumah telanjang. Gak ada urusannya sama pribadi lu baik dan buruk kan. Ini harus dipakai. Tapi orang tahu lu gila. Orang sama. Allah juga bilang lu sih gila. Udah gue suruh sholat, lu kagak sholat, gila lu. Kan passwordnya itu gitu. Kita nggak tahu di dalam handphone ini ada apa. Tapi kalau lu mau buka handphone ada passwordnya. Nah sholat tuh fungsinya itu salah satu analoginya gitu. Kalau gue kadang gitu Megan. Kita sharing ya guys. Gue bukan menggurui, gue bukan mengajarkan. Gue hanya berbagi apa yang di dalam kepala gue dan ilmu yang pernah gue dapetin. Tapi memang salah satunya itu memang kalau kita memperbaiki sholat, memperbaiki hidup itu yang paling banget gue dapet sekarang. Alhamdulillah. Emang hidup mulai membaik. Cuman jodoh aja belum dapet yang baik. Doain gue ya bang. Pasti dapat. Gue kalau ada orang kesini gue minta doain jodoh terus. Pasti dapat. Lu bokap masih ada? Masih ada. Anak lu umur? 10. 11 kemarin. Lagi bersih-bersihnya tuh. Suruh dia yang minta. Lu sholat. Ya kan lu kan anak sama ibu ya. Sholat barengan. Lu minta dia, ayo bantuin dong. Biar bunda dapat jodoh yang baik. Yang bisa bahagiain kamu. Bisa bahagiain bunda. Yang terbaik dari Allah. Bukan terbaik kita mau. Tapi terbaik dari Allah buat kita. Kita doa bareng-bareng. Mumpung dia masih suci. Mumpung dia masih jauh dari dosa. Perempuan laki? Yang paling gede perempuan. Yang paling gede perempuan. Yang kecil laki? 2 berarti anak lu ya? Yang paling gede berapa umur? 11. Wah, udah pada akil balik belum? Belum. Nah kalau papa dulu suka ngomong. Kalau lu pengen doa yang doanya Shirathul Mustaqim kenceng lurus nih. Minta doain ke anak-anak lu tuh yang masih pada bersih. Ajakin mereka doa bareng. Dimulai dengan lu sajak sholat bareng. Lu minta mereka yang doa. Ayo kita doa bareng-bareng. Minta sama Allah. Gue juga lagi belajar melakukan itu untuk hal ini.
Oke, tapi gue masih punya satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan kita nih bercerai, terus kita punya anak nih perempuan. Bapaknya tuh masih hidup, tapi nggak menafkahi gitu. Apakah kita sama aja membesarkan anak yatim? Enggak dong. Enggak, berarti pahalanya beda dong. Pahalanya beda. Itu urusan, nih enaknya perempuan itu begitu lepas dari lakinya, dia tinggal ngurusin dirinya, sisanya jadi pahala yang berlimpah buat dia. Tapi kalau lelaki dia ninggalin anak istrinya dan bercerai tapi tidak bertanggung jawab, dia berurusan dengan dosa yang berketerusan. Kenapa? Karena sampai mampus kewajiban dia. Dia punya kewajiban buat menafkahi anaknya dan membiayai mantan istrinya. Walaupun mantan istrinya? Bukan anaknya aja? Istrinya ngurusin anaknya. Oh iya. Ini kayak bayar babysitter, wajib lu kasih. Oh itu wajib? Iya. Yang gue tahu ya wajib. Minimal maksimalnya nggak ada, semampunya dia. Tapi kalau itu tidak dilakukan? Ya salah, dosa dong terus. Berarti perempuan nggak boleh bilang ini anak yatim? Nggak boleh lah, bukan lah, nggak boleh. Bapaknya masih ada. Yatim ya yatim karena sudah tidak ada bapak ya. Kalau bapaknya masih ada. Kayak kan Galin, abang nggak pernah khawatir, nggak pernah ragu ngomong bahwa ini bukan anak kandungku, dia anak asuh. Tapi aku perlihatkan bahwa tidak ada bedanya. Yang gue sering bawa yang anak nomor 1 yang bawaannya Ega, temenin gue sharing sama dia. Gue kasih tahu sama dia bahwa tidak ada bapak tiri, tidak bapak kandung, sama. Tapi hormat, kamu lebih wajib hormat sama bapakmu. Kenapa? Karena yang nyuruh Allah bukan Api. Kamu gak hormat sama Api, dosa. Apalagi yang bapak lu. Demi Allah gue sih. Walaupun bapak yang gak mendidik dan membesarkan kamu dengan baik. Walaupun. Tetap harus hormat. Walaupun. Karena kita gak pernah tahu kan. Anak kan gak punya kewajiban untuk tahu apa yang terjadi kepada ibu dan bapaknya. Kalau dia terlanjur tahu, terus dia gak mau hormat? Ya tapi kan kesalahannya datang dari elu berdua, bukan dari mereka. Mereka kan tidak tahu apa-apa. Kalau nggak ada lu mungkin bapaknya tidak akan pergi meninggalkan anak ya. Begitupun lu juga mungkin nggak akan tinggalin anak lu karena ada bapaknya, kan nggak begitu. Rumah tangga itu kan yang berantem orang tuanya bukan anaknya. Anak jangan dilibatin makanya. Kalau gue yang berantem gue sama bapak gue. Kenapa? Karena berantem sama mama gue. Jadi kita punya rasa benci yang sebel gitu loh. Mumpung masih ada, selesaikan hari ini. Kan kita nggak punya hak. Mega. Kita tidak punya hak untuk menilai dia. Karena pasti ada yang dia sembunyikan dari kita yang gak mungkin dia sampai hati ceritain ke kita. Terlalu positive thinking bang itu. Enggak, bukan. Itu terlalu memporsikan diri dengan baik dan benar menurut gue itu. Karena kita gak akan pernah bisa balas budi orang tua kita bagaimanapun bentuknya. Minimal kita gak mungkin lahir kalau dia gak ada. Lu gak ketemu gue hari ini untuk sharing hal ini kalau dia gak ada. Kalau dia tidak menikah. Terlepas dari istrinya yang salah, suaminya yang salah, itu urusan mereka. Kewajiban kita hormat. Apalagi emak. Okay. Makanya abang sama anak-anak abang selalu bilang, lu boleh kurang ajar sama gue. Boleh. Gue halalin. Tapi jangan sekali-sekali lu kurang ajar sama emak lu. Susah nanti hidup lu. Pertanyaannya sederhana. Apakah di dunia ini semua bapak mengucapkan kalimat apa yang abang ucapin? Kalau bapaknya kayak gue, gak apa-apa deh lu kurang ajar sama gue asal tidak sama ibu lu. Kalau gak diucapin jadi dosa. Mau gimana juga jadi dosa. Perempuan nikah tanpa restu bapaknya haram, gak diterima pahala nikahnya, nggak sah nikahnya. Yang ngomong siapa? Allah. Lo salahin Allah kalau berani. Gue sih nggak berani. Ada aturan tata cara minum gelas itu yang bolong di atas, yang tutup di bawah. Iya, jangan dibalik. Itu dibalik nggak nampung air. Nggak nampung apa-apa. Itu aturan. Jadi kalau udah sama orang tua, tugas kita adalah hormat. Bukan mengiyahkan dan melakukan yang dia suruh dan itu adalah salah. Tidak. Kalau sama ibu, walauf di Al-Quran. Jangan kurang ajar. Yang dia suruh salah, jangan dilakuin. Tapi jawab aja jangan kurang ajar. Sama bapak dia nyuruh salah, jangan dilakuin, tapi jawabnya jangan kurang ajar. Urusan mereka berdua, kita tidak punya hak untuk campur tangan. Kecuali dia bertanya pendapat. Sampaikan pendapat dengan cara yang baik. Sampai di situ aja, Mek. Abang udah bener? Belum. Abang juga masih suka ceplosan. Sama. Abang juga kadang masuk kalau capek. Apa sih mah? Gitu masuk suka begitu. Ntar udahnya karena kita tahu gitu kita salah, beres itu buru-buru minta maaf. Maafin ya mah. Abang keceplosan. Maafin ya. Atau kalau terlalu gengsi, abang kadang suka gengsinya tinggi banget. Kadang gue suka tiba-tiba, mama maafin abang ya kalau abang punya dosa gini-gini. Ah dosa apa emang bikin apa? Enggak, pengen minta maaf aja. Padahal emang gengsi aja gue ngakuin kesalahan kemarin. Tapi yang penting gue sampaikan gue minta maaf. Minimal itu. Bapak lu pernah salah, urusan dia sama mak lu, bukan urusan. Karena apapun bentuknya, sebesar-besarnya masalah dia sama mak lu, dia masih ada buat lu sampai hari ini. Iya lagi, masih ada. Masih ada dia buat lu. Karena belum mati aja. Karena tapi kan secara fisik ya karena belum mati aja iya. Tapi kan paling tidak kan dia ada buat lo. Ada buat lo. Ada doang. Nggak ada doang ya. Ada doang tuh lumayan daripada nggak ada sama sekali. Iya. Karena keberadaannya. Abang pernah ini ada ilmu yang namanya eman. Namanya eman. Cacat tangannya begini, kakinya juga cacat.
anak jalanan, suka ngamen apa segala macam. Ya adik-adik abang yang di Bogor. Anak Cacat sekarang dia jadi atlet paralimpik, sniper. Ya, ini guru buat kita semua nih, Mek. One day kita ngobrol, dia karena Kak Abang anggap abang suka main ke workshop, kita ngobrol, ada abang, ada Mas Ali, ada Mas Hari, teman-teman abang. Kita nanya, Man, lu tuh dulu ceritanya, jadi dia tuh diasuh sama orang tua angkat, jadi dia nggak tahu orang tua aslinya ada di mana. Abang nanya, lu ceritanya pertama gimana sih, Man? Sampai ketemu orang tua lu yang sekarang? Eman ditemuin di tempat sampah, Bang, dibuang di tempat sampah. Ini ngobrol ya, demi Allah, ngobrol santai. Ngobrol tuh santai, ngomong kayak nggak punya rasa kecewa. Kayak nggak punya kecewa. Eman dibuang tempat sampah, Bang. Di sampah yang kotak-kotak tuh nggak, Bang, yang di semen. Eman tadi ditemuin di situ. Diambil aja sama orang tua Eman, ngomong gitu. Dilihat aja. Eman teh Cacat diurus sampai sekarang. Oh gitu, Man. Ya alhamdulillah banget, baik banget betul orang tua Eman sekarang. Ih, baik, Bang. Eman mah kalau punya rezeki banyak pengen ngemuliain yang ini. Oh gitu, alhamdulillah. Man, punten ya, ini Abang punya pertanyaan tapi agak nakal. Kenapa, Bang? Ini kan Eman udah terkenal sekarang nih, pernah diundang ke ini talk show. Eman sekarang udah karir udah bagus gitu ya, udah bisa beli mobil, udah nikah gitu. Orang tua Eman yang asli lihat ternyata masih hidup. Terus datang, yang pertama kali Eman mau lakuin apa? Makasih, Bang. Untuk? Makasih, kenapa, Man? Kenapa makasih? Bayangin, Bang, kalau Eman gak dibuang nih ya, Eman gak jadi atlet, Eman gak punya abang artis, Eman gak ketemu Mas Hari. Gua nangis, Mega, gua nangis sama Mas Hari gini. Ya Allah, kita kufur nikmat aja, kita masih ngeluh ya orang tua kita bawel gitu, Mega. Demi Allah, orangnya ada masih hidup sekarang. Demi Allah, Abang ucap. Dengan santai dia cerita. Di situ gue belajar, oh enak ya, jadi orang husnuzon tuh enak. Yang dilihat sama dia angle positifnya, Meg. Kalau gue nggak diginiin sama bapak gue nggak struggle ini, mungkin gue jadi perempuan manja. Iya juga sih. Mungkin gue tidak mampu menghidupi 2 anak gue tanpa suami. Karena jawabannya kan begitu. Santai, baik ngomongin. Iya bener, Bang, Eman kalau nggak dibuang nggak punya abang artis. Gue gitu loh, ya Allah, gue bilang, lu segitu seneng ya punya abang artis ya gitu dalam hati gue. Padahal gue biasa aja gitu. Ada, Mega pengen ketemu orangnya ada. Mau diundang ke sini bisa, gue anterin ke sini. Udah bisa bawa mobil sendiri, udah punya mobil, punya rumah. Dia udah bisa beli rumah sekarang, gue masih kontrak. Hidup. Berterima kasih sama orang yang menyakiti kita. Yang buang dia, yang dibuang di tempat sampah, Mega. Terus dia kalau ketemu pengen ngomong makasih. Karena yang dia nikmati hari ini berawal dari dibuang. Dia sadari betul itu. Itu kan gak gampang ya, Meg. Dan gue berpikir betapa beruntungnya gue dapet momen ini dari dia. Gak semua orang dapat ngobrol itu dari Eman mungkin. Dia, wah gila deh tuh anak. Harus sih one day lu ketemu sama nih anak. Keren cara pandangnya, nyeletuk ya. Satu-satu orang yang berani roasting nge-heckling gue di atas panggung kalau gue stand up ada dia. Mulutnya gak pernah bisa diam. Kayak yang ya ada lu gitu. Dia lu Cacat tuh gitu. Dia kata gue bercandain gitu. Dia ketawa aja santai gitu. Satu-satunya orang yang berani ngeledek gue di atas panggung tuh dia dong. Tapi gue sayang banget sama dia. Dan gue harus akui bahwa kami yang di workshop itu sama dia menganggap dia adalah guru gue. Gitu. Dia adalah guru kita. Dan di saat dia ngomong seperti itu gue udah gak berani ngeluh lagi, Mek. Tentang orang tua gue, mak gue yang bawel. Mak gue tuh bawel luar biasa 24 jam. Gue sholat bisa 2 kali sehari. Sholat subuh nih 2 kali, Mek. Karena dia gak percaya, lu udah sholat belum? Udah, bohong, sholat lagi. Mama gak lihat, sholat lagi gue. Sebel ngelakuinnya. Tapi seenggaknya gue gak dibuang. Dan dia ngebawelin gue perihal sholat. Tapi kalau lu dibuang, orang tua gue gak begini. Gak tahu. Kalau lu dibuang siapa tahu lu dapet orang tua yang lebih baik. Wallahu alam. Tapi mampu gak gue begitu? Belum tentu kita bisa sehebat Eman kan? Belum tentu loh. Bisa jadi kita mencak-mencak, kita maki-maki orang tua kita. Sumpah serapa sama orang tua. Bisa jadi. Makanya betapa beruntungnya kita gitu. Husnuzon aja lah hidup. Bismillah. Jagain sama Allah. Ya benar, kalau bapak gua gak sekeras itu mungkin gua gak mandiri ke sekarang sih. Tato lu sampai ke jidat. Iya pasti. Bisa jadi. Sampai ke mata mungkin. Segini aja keras dia lu betato kan gitu. Iya. Iya Kak. Gimana gitu. dia lembek ya. Emang lu gak boleh punya bapak yang lembek. Lu harus punya bapak yang keras. Karena lu keras. Iya bener Bang. Iya. Makasih dah bapak ya. Iya. Ya Allah kita ngobrol udah hampir 2 jam. Yo iya. Gak rasa ya. Gak rasa ya. Makasih ya Bang. Sama-sama Mega dan tim. Thank you. Nanti turnya kemana aja? Doain mau Jawa lagi sih. Mau diulang lagi Jawanya. Doain mudah-mudahan turnya sesuai dengan konsepnya. Emang kemarin enggak? Enggak, kemarin kan pilotnya. Kemarin tuh pilotnya pengen pakai camper van. Kalau kemarin camper van-nya baru ada 1, mudah-mudahan yang sekarang camper van udah jadi 3. Jadi udah ada tokonya sendiri, udah ada panggungnya sendiri gitu.
Seru deh, mudah-mudahan nanti Mega bisa ikut di salah satu Amin. kotanya ikutan manggung. Iya, gue sebenarnya jago musik bang. Iya. Bisa lah Megang nyanyi-nyanyi terbang. dikit. Kayak nasi dari ya. Tapi gak disupport orang tua. Jadi kurang berkembang gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi gue tetap suka musik kok. Iya. Makasih banyak ya udah sama-sama Mega. Datang sini banyak banget ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga lu bener kata lu ya bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Tapi dari video sebelum sampai 2 jam aja udah banyak manfaat sih buat gua. Amin. Mudah-mudahan. Pasti buat penonton ada lah yang bisa dipetik. Mudah-mudahan ada. Makasih banyak Bang Fikri. Kalau ada salah maaf, gue cuma manusia. Kalau ada yang baik, makasihnya sama Allah, gue cuma perantara. Kalau ada yang buang sampah di gunung, lu bukan pecinta alam. Nggak usah naik gunung lagi, nyusahin lu kampret. Makasih banyak penonton Rekorika, sampai jumpa.